Salam God Lovers. Pagi ini bawa hatimu, puji nama Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita berpegang teguh, percaya akan rencana Tuhan. Haleluya, Yesusku, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Kau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Haleluya, tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Aku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Kau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tua pasti senang sekali dengan kehadiran anak yang diberikan Tuhan kepadanya, dan berharap anaknya ini bisa bertumbuh dengan baik sebagai seorang anak sampai dewasa nanti. Itu mendatangkan sukacita dalam hidupnya, dan melihat anaknya mengalami keberhasilan, mencapai masa depan yang baik. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa kadangkala sebagai orang tua kita justru yang menyakiti hati anak kita, melukai hati anak kita, sehingga pertumbuhan mereka menjadi sangat bermasalah. Mereka menjadi pribadi yang bermasalah, bahkan sampai dewasa
juga tetap bermasalah karena masih menyimpan luka hati terhadap kita dan mendapatkan nilai-nilai hidup yang salah dari rumah tangga yang kita miliki di mana mereka tinggal. Efesus 6 ayat 4 menuliskan pesan penting bagi para orang tua. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua harus menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik yang baik dan bertanggung jawab, yang mendidik anaknya sesuai dengan mandat yang sudah Tuhan tetapkan, sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan baginya. Sebagai pendidik, orang tua harus memahami keunikan dan keistimewaan dari setiap anak-anaknya supaya bisa mendidiknya, mengajarnya, mengarahkannya, membimbingnya dengan cara yang tepat. Jangan sampai justru dari pola asuh yang kita kembangkan untuk anak kita itu justru menghambat pertumbuhan mereka, melukai hati mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi yang bermasalah sampai dewasa, mungkin masih bermasalah sehingga membuat kita berduka cita. Ada dua hal yang kita bisa perhatikan dari ayat tadi. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kapan orang tua bisa membangkitkan kemarahan di hati anak-anaknya? Ini berbicara sebuah tindakan yang reaktif. Seorang pendidik itu tidak melakukan sesuatu karena sifatnya reaktif, tidak. Orang tua akan membangkitkan amarah di hati anaknya karena kadang-kadang orang tua kurang waktu. Orang tua cenderung disiplinnya terlalu keras atau cenderung otoriter. Orang tua tidak hadir, tidak punya waktu, sibuk dengan kegiatannya sendiri. Orang tua tidak bisa berkomunikasi yang hangat, dekat dengan anak-anaknya. Tetapi ketika anaknya dianggap tidak seperti yang diharapkan, apalagi melakukan kesalahan, mengecewakan orang tuanya langsung bereaksi dengan cara yang penuh emosional, yang menyakiti hati anaknya, yang mempermalukan, menghakimi. Bahkan tidak sedikit orang tua yang akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya. Sikap yang reaktif seperti ini akan membangkitkan amarah di hati anaknya, akan melukai hati anaknya, dan kalau itu tidak sembuh akan dibawa sampai dewasa, maka anak kita akan menyedihkan hati kita karena mereka menjadi orang yang bermasalah. Termasuk ketika mereka menikah belum selesai, mereka juga menjadi pasangan yang bermasalah juga. Oleh sebab itu, sangat penting bagi orang tua untuk melakukan pendekatan yang benar, pendekatan yang bijaksana dalam mengasuh anak. Jangan bersifat reaktif, tetapi sebagai pendidik yang baik punya perencanaan, tujuannya itu jelas. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jelas, tujuan kita mendidik apa? Supaya anak kita mengenal Tuhan dengan baik, supaya anak kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik, sebagaimana Tuhan sudah menaruh misi kehidupan. Tujuan tertinggi dari manusia ada di dunia ini adalah bertumbuh menjadi serupa dengan gambar anak Allah, yaitu gambar Yesus, memiliki karakter Kristus. Demikian juga kita mendidik anak kita, tujuannya supaya anak kita mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Caranya seperti apa? Ajar mereka, nasihati mereka di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi prinsip hidup yang mendasari kehidupan anak kita, harus menjadi standar nilai
yang mereka yakini kebenarannya. Harus menjadi norma-norma yang mengarahkan perilaku mereka. Ajar mereka supaya mereka lakukan itu, termasuk ketika mereka buat kesalahan, ajar mereka, nasihati mereka dalam Tuhan. Melalui kesalahan membuat mereka semakin mengerti jalan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana sebagai orang tua selama ini? Apakah pola asuh yang saudara lakukan terhadap anak itu membangun hidup mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan atau melukai anakmu? Jika kita menyadari ada hal yang melukai hati anak kita, baiklah mari kita perbaiki cara kita mendidik anak kita. Berdamailah dan biarlah pemulihan dari Tuhan itu terjadi dalam hubunganmu dengan anak-anakmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anak adalah milik pusakamu, dan sebagai orang tua, Tuhan percayakan kami untuk mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berikan kami hikmat untuk bisa melakukannya dengan baik. Kalau selama ini ada sikap, perilaku, kata-kata, dan cara kami mendidik justru menyakiti, melukai hati anak-anak, Tuhan berikan kami pengampunan dan tolong kami untuk bisa berdamai, memulihkan hubungan kami yang rusak, menyembuhkan hati anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami supaya mereka bertumbuh dalam rencana indah masa depan terbaik seperti yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saudara terberkati dengan renungan ini, jangan lupa bagikan kepada para orang tua yang lain agar mereka juga terberkati dan hidup mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.